bicara. Apapun undang-undang yang menjerat doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya doktif adalah taruhannya. Dia ngalah-ngalahin pihak kepolisian ya. Dia tahu kapan aku mau dipanggil. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya, dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh doktif ya, karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Dr. Amira Farahnas atau yang selama ini dikenal dokter detektif atau doktif, kemarin menghadiri sidang perdana Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan, terungkap nama doktif berulang kali disebut dalam persidangan. Alih-alih menanggapinya, doktif justru menyinggung perseteruannya dengan Dr. Richard Lee yang belakangan makin memanas. Di mata doktif, Richard Lee diduga telah melakukan berbagai pelanggaran produk skincare yang menjadi lahan usahanya yang sudah menghasilkan keuntungan ratusan miliar. Karena hal itulah Richard Lee dianggap takut menjadi miskin jika brand skincare usahanya itu dibongkar ke publik. Dan seperti inilah luapan kejengkelan doktif terhadap Richard Lee. Jadi hanya ingin menutup-nutupnya doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare auto-auto tukang flexing. Karena mereka intinya satu, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu DRG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman. Ya, nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak. Ya, jadi itulah gaya mereka. Gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup-nutupnya doktif untuk membongkar itu semua. Ya mungkin dibeli dulu aja mobilnya. Habis beli, nabung dulu mungkin ya. Habis nabung, beli, baru kita bisa ngomong sih bagaimana cara bikin plat mobil yang hypercar ya. Kalau enggak, mungkin nggak akan tahu kan. Tanyakan dengan dia. Dia itu mau kasih edukasi masyarakat atau mau miskinkan saya. Tujuannya dulu dibenerin. Kalau tujuannya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, minterin masyarakat. Kalau tujuannya mau miskinin Dr. Richard, yaitu berbeda kasus. Supaya masyarakat jadi, oh tahu nih tujuannya. Ternyata tujuannya adalah mau miskinin Dr. Richard. Gitu. Ya nggak perlulah, aku nggak perlu menanggapin sesuatu hal yang menurutku nggak nyambung, nggak waras, dan capek sih habis energiku. Energiku biar dipakai untuk anak, istri, orang-orang yang kusayang aja. Berbagai upaya dilakukan doktif selama ini bukan tanpa sebab, tidak lain dan tidak bukan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu produk skincare abal-abal yang membahayakan penggunanya. Karena alasan itulah doktif tidak akan berhenti menyampaikan apa yang baik dan harus dihindari terkait produk skincare yang tak sehat digunakan. Meski apa yang dilakukan akan mengundang resiko, doktif tidak akan mundur meski keselamatannya sendiri yang menjadi pertaruhan. Dan salah satu yang kerap disorot doktif ialah Dr. Richard Lee. Lantas apa tanggapan Richard Lee atas berbagai pernyataan doktif yang terus-menerus menyerangnya? Saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun
keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Doktif Ya, sama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ, ya. Karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk, ya. Jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Dia ngalah-ngalahin pihak polisian ya. Dia tahu kapan aku mau dipanggil. Polisi aja nggak tahu loh kapan aku belum ada suratnya kan, berarti kan belum disiapin kan. Dia kayaknya aku curiga deh. Jangan-jangan dia calon Kapolri yang baru ya? Atau orang dalam ya? Orang dalam ya. Yang kebal hukum ini sebenarnya siapa sih sebenarnya? Katanya saya. Tapi rasanya yang jadi tersangka di Medan siapa? Sudah berapa lama kok nggak selesai-selesai? Ini yang kebal hukum siapa jadi? Aku atau siapa nih? Ini aja selesaikan proses hukum masing-masing aja. Konflik Doktif dan Dr. Richard Lee tidak hanya melejit tetapi juga makin sengit usai Doktif menemui mantan ajudan Richard Lee, Afrizal di Palembang. Dalam pertemuan itu terungkap sebuah pengakuan mengejutkan dari mantan anak buah Richard Lee mengenai skincare produksi olahannya. Menurutnya, pada salah satu produk skincare milik Richard Lee mengandung bahan berbahaya. Itu diungkap langsung oleh mantan ajudan Richard Lee yang melihat langsung pencampuran bahan berbahaya dengan produk skincare Richard Lee. Tentu saja ini mengagetkan dan harus ada tanggapan resmi kedua belah pihak mengingat pada akhirnya konsumen yang menjadi dampaknya jika tidak ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Lantas apa kata Richard Lee menanggapi tuduhan keras Doktif tersebut? Benar pada satu ruangan dan ada penasihat hukum Indonesia, kan ditanya pada saat itu, kan waktu itu dia sedang ada masalah sama nah dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, surat dokter ini apa yang belum bepom, jadi kita tahu kita bisa backup kan, jadi katanya kan kalau nanti apa pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh, digantung di podcastnya dia itu. Ya, yang warna merah itu, yang warna merah itu. Nah, itu katanya saya dengar pada saat itu yang Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Nah, itu tapi kalau white itu saya kurang tahu ya. Tidak benar dilihat. Betul. Oke. Yang Doktif permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak cerita bagaimana. Pada saat itu dong, kan waktu zaman yang ini kan masih ada permasalahan. Nah, pada saat itu tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara. Iya. Di Mabes ya pada saat itu. Mabes Polri. Sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Nah, di situ saya melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa merekam itu tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu? Zat berbahaya itu. Yang ada di foto itu. Nah, yang ada di foto itu. Nah, yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Dicampur langsung di situ berarti. Ya di situ. Dia sendiri atau semua orang? Dia sendiri. Dia sendiri. DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Saya sendiri. sampai sekarang ini tidak berani melakukan karena dia sendiri melakukan. Baru namanya menjatuhkan brand. Setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Saya tengok kan, apa ini kan? Nah, saya punya inisiatif, saya kan, saya foto lah itu. Oke. Nah, saya foto. Itu yang efektifnya itu udah dibuang ke kotak sampah, saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Nah, yang itu kan yang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke polisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke polisian untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah Itu udah fakta.
Oke, jadi dicampur, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya setelah dicampur, telepon. Saya suruh ambil, suruh ambil bawa itu. Anggota inisialnya ada? Ada. M juga? Iya. Oke, terus? Suruh ambil, terus dibawa ke lab. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin dan nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong, yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Doktif nggak ngerti ini DRL tuh manusia, iblis atau apa ya. Bener-bener nggak punya hati. Mungkin karena terlalu banyak makan uang haram. Ya, Doktif katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia. Sehingga hatinya benar-benar mati. Ya, tapi Doktif tidak akan lelah dan Doktif mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin. Ya. Amin. Jadi di sini Doktif mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama Doktif di setiap doa-doa kalian. Amin dok, insyaallah dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat guys. Ya, perjuangannya Doktif itu sampai ke titik ini itu cukup berat. Tapi Doktif melihat ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkarnya Doktif. Ya, ya gak mungkin Doktif ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya. Kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti di secara hukum bagaimana. Sosok Afrizal yang mendadak namanya kembali ramai menjadi perbincangan usai membuat pengakuan mengejutkan saat didatangi Doktif kembali membuat heboh publik. Ya, berbagai pernyataan keras yang ditujukan pada Richard Lee ibarat pukulan palu godam yang mengerikan, sebab jika dibiarkan nama Richard Lee sebagai dokter sekaligus publik figur dapat tercoreng. Lantas apa tanggapan Richard Lee mengenai serangan mantan ajudannya itu? Dan seperti apa pula permasalahan keduanya bermula? Ini orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus sempat ditahan di penjara.
Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau ngelihat buktiku ini dan sudah karena yakinlah maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya apakah penangguhan penahanannya itu karena saya, tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya? Sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan." Bagiku aku melihat, ya boleh aja. Aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan Bapak itu sebelumnya. Dan aku ngerasa kayak, ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin Bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Ya dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat diproses. Ini ya, ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia itu harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan, dan laporan saya diterima pada waktu itu. Saat itu saya diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada sihan, ada pemeriksa kepolisian. Saya dibilang, sudah kau akuin aja ini, kata dia. Kalau enggak, istrimu pun bisa terseret, bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Nah, makanya saya pada saat itu saya bilang sama Sihan sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktif, saya bilang nanti tambah menjadi masalah. Udah, kamu mau dibantu nggak? Kamu mau dibebasi nggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu biar bebas. Itu. Maka terjadilah video tersebut. Kolaborasi Afrizal dan Doktif tidak hanya mengungkap dugaan adanya bahan berbahaya pada produk skincare milik Richard Lee, tetapi juga tabiat dan kelakuan buruk Richard Lee yang disebut-sebut suka main perempuan. Menurutnya sudah banyak yang menjadi korban. Lantas apa tanggapan Richard Lee menangkis tuduhan mantan ajudannya yang sangat personal itu? Dan bagaimana pula pesan Richard Lee untuk Afrizal dan Doktif yang terus-menerus menyerangnya? Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Masih ingat, Dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat. Itu foto asli, Dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Sama wanita lain, Dok. Simpanan-simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar
Kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya, DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, Itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan penggiringan opini yang dilakukan di podcastnya, ya DRL. DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya, Wanita lain dong. yang di Singapura, yang Iya. itu Iya. wanita lain ya. Iya. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Dia kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Tujuan saya kan sebenarnya, ya udah kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan, ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana? Di mana? Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya ya. Itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi, aku tahu posisiku sebagai public figure. Aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan. Aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku. Tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya.